baru 2021. Nah, tahun 2021 adalah tahun integritas, yang artinya apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita ulangin lagi bareng-bareng ya. Tahun 2021 adalah tahun integritas, yang artinya apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, kita mau berdoa sama Tuhan. Ayo adik-adik, kita duduk yang rapi, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, sukacitamu Tuhan selalu memenuhi kami. Ya Tuhan, anggur yang baru, minyak yang baru, semuanya Kau limpahkan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau memuji dan menyembah-Mu, biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Kita mau menari buat Tuhan. Di tahun yang baru ini kita mau buka hati kita buat Tuhan Yesus, menyembah dan memuji Tuhan lebih lagi. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak minta kalian duduk yang benar, siapkan hati kalian, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, kami mau turut perintah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi ya adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita sama-sama panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya, jadikan kami. Terima kasih Yesus, anakmu yang mana Engkau sungguh baik. Haleluya, Engkau Bapa yang baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami buka hati kami, kami sembah Engkau Yesus. Oh Yesus, Kau baik. Adik-adik kita sama-sama angkat tangan kita mau panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita mau berdoa dulu ya. Kasih sikap yang paling terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kau urapi setiap kami Tuhan, agar kami boleh duduk diam, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak mau ajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk kita baca dulu ayat hafalannya. Ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang sangat luar biasa. Dia adalah Daud. Nah, Daud ini adalah seorang raja. Tapi sebelum Daud ini menjabat sebagai raja, sebelumnya itu ada raja sebelumnya. Namanya itu Raja Saul. Nah, tetapi Raja Saul ini dikalahkan oleh Raja Daud. Dan Raja Saul ini mempunyai anak yang namanya Yonatan. Dan Raja Daud ini sudah bersahabat sama Bapak Yonatan ini udah lama banget. Dan mereka tuh kayak udah bersahabat lama, bersahabat baik, dan bahkan sudah kayak membuat sebuah janji. Raja Daud itu sudah berjanji sama Bapak Yonatan. Nah, sampai akhirnya Raja Daud itu mengalahkan Saul dan Yonatan, hatinya itu menjadi gelisah. Dia kayak berpikir, aduh masih ada gak ya kira-kira keturunan dari Raja Saul yang masih hidup. Sampai akhirnya dipanggil lah nih hambanya si Raja Saul, namanya Ziba. Si Ziba ini datang menghadap Raja Daud. Terus dia sujud di depannya Raja Daud. Terus Raja Daud tanya sama si Ziba ini. Dia bertanya, masih adakah keturunan dari Raja Saul yang masih hidup? Terus si Ziba ini menjawab, ada anak dari Yonatan, anak laki-laki yang kakinya itu cacat. Terus Raja Daud nanya lagi nih sama si Ziba, di mana sekarang anak itu? Terus Ziba menjawab, ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Oh, ya udah, bawa dia ke hadapanku, kata Raja Daud. Ya udah. Terus dibawalah si anaknya Yonatan yang bernama Mephiboset. Dibawa karena dia itu kakinya itu cacat, kakinya itu timpang. Jadi dia harus digendong, harus diangkat gitu, nggak bisa jalan gitu kan, nggak bisa jalan sendiri. Terus dibawa ke hadapannya Raja Daud. Terus anak itu sujud menyembah Raja Daud dengan penuh kayak takut gitu loh, ketakutan, kayak dia tuh merasa takut, aduh kira-kira aku mau diapain mungkin ya di dalam pikirannya. Tapi Raja Daud tuh bilang sama anak ini, jangan takut, aku akan menunjukkan kasih yang dari Allah. Wow, dia bilang apa? Jangan takut. Mungkin nih ya, di pikiran anak ini dia akan dibunuh, adik-adik. Karena kenapa dia akan dibunuh? Kalau di kerajaan itu, kalau misalkan udah ganti raja, itu keturunan raja yang sebelum-sebelumnya itu pasti dimusnahkan semuanya. Biar nggak jadi pemberontak atau nggak jadi menghalangi raja yang baru. Makanya si Mephiboset ini merasa ketakutan. Dia ketakutan, tapi luar biasanya Raja Daud itu bilang apa? Jangan
takut. Aku akan menunjukkan kasih yang dari Allah. Kasih yang dari Allah. Wah, terus anak itu mulai tenang dan Raja Daud itu bilang, aku akan mengembalikan segala ladang kepada Mephiboset. Wow, yang biasanya harusnya dimusnahkan, tapi ini enggak. Dia malah dikasihani, dia malah disayang, bahkan dia duduk semeja sama Raja Daud untuk makan bareng-bareng. Padahal dia itu bukan keturunannya Raja Daud, dia itu adalah anak dari sahabatnya. Tapi Raja Daud ini luar biasa banget. Dia tuh nggak peduli tentang pemberontakan kerajaan. Kalau anak ini nanti bisa memberontak gimana? Dia nggak pikirin itu. Tapi yang paling penting, dia lebih memikirkan bagaimana dia sama Yonatan itu bersahabat tuh udah lama banget, dan dia udah berjanji sama Yonatan. Dan karena ada anaknya yang masih hidup, makanya dia kasihani anak itu. Dia bilang, jangan takut, aku akan menunjukkan kasih yang dari Allah. Wah, luar biasa banget ya. Itu teladan yang baik itu. Itu contoh yang baik. Dia nggak takut kalau anak ini akan memberontak. Nah, di sini adik-adik, siapa yang mau jadi teladan yang baik kayak Bapak Daud? Coba angkat tangannya. Kak, tapi kan aku bukan raja kayak Raja Daud memimpin bangsa yang banyak. Iya, maksudnya kan bukan yang memimpin bangsa itu, Kak. Menjadi teladan itu kan bisa jadi di sekolah, di rumah, di mana kita itu harus selalu memperkatakan hal-hal yang baik. Kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus memberkati orang yang jahat sama kita. Bahkan orang yang memfitnah kita, kita harus memberkati dia. Siapa di sini yang mau menjadi teladan yang baik, yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Coba angkat tangannya. Wah, luar biasa. Kakak percaya kita semua pasti mau dipakai Tuhan luar biasa. Kita semua pasti mau menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Amin. Nah, yuk adik-adik semuanya sekarang lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat Tuhan untuk orang banyak Tuhan. Mereka boleh melihat Tuhan Yesus, kalau ada Tuhan Yesus di dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman ini boleh tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, yuk kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan mendudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekati kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak teratup dengan batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah dan kami boleh merasakan hadirat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan saat tahun baru nanti Tuhan, tahun integritas, kami menjadi anak-anak-Mu yang melakukan segala dalam keadaan apapun menurut firman-Mu saja ya Tuhan. Dari apa yang dari hati kami, apa yang kami pikirkan dan apa yang kami ucapkan menurut firman-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Kau sertai negara kami Tuhan, sembuhkan negara kami dari virus COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini, dan juga Engkau pulihkan negara kami dari krisis ekonomi di Indonesia. Kau juga berkati pemerintahan dan keamanannya ya Tuhan, supaya mereka memiliki roh takut akan Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Indonesia menurut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kau jaga mereka Tuhan, lindungi mereka. Biarlah Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan, supaya semakin banyak umat-umat yang lebih layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Kau berkati keluarga kami, Kau berikan ekonomi yang cukup ya Tuhan. Kau juga lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di sekolah Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, biarlah berkat-Mu boleh ada untuk setiap mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh berkumpul lagi di sekolah ya Tuhan, dan kami bisa berkumpul bersama-sama lagi ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.